Halo semuanya, selamat datang, selamat siang di live cooking kali ini. Kita bakalan seru bareng-bareng sama 3 chef dan Mikan tentunya. Aku seneng banget kali ini kita bisa live cooking bareng lagi. Sebelum kita mulai, yuk pastikan semuanya dalam kondisi siap ya. Selama live cooking ini kita akan masak 2 resep yang tentunya kalian tunggu-tunggu juga, yaitu Gekikara Ramen Seafood dan Spicy Wonton Soup. Halo siang, kali ini temanya kita pedas-pedas semua ya. Jadi yang satu itu ramen ya, ramen pedas. Tapi kali ini kita buat tema seafood ya. Kemudian yang kedua itu kita juga buat kuah pedas lagi juga. Tapi kali yang kedua nanti resepnya itu kita isinya pakai pangsit ya. Jadi untuk kuahnya, kaldunya ini kita jadi satu sama ya. Jadi bisa dipakai untuk dua-duanya ya. Jadi ini sebenarnya nanti kaldu ini resepnya itu bisa dipakai buat macam-macam nih. Jadi selain buat ramen, bisa buat ramen, buat kuah pangsit kayak tadi nanti ya. Terus bisa juga buat hotpot juga bisa. Oh, jadi buat macam-macam juga ya, Chef? Ya, buat rame-rame kita mau makan celup-celup, hotpot gitu bisa juga ini dipakai gitu ya. Jadi praktis juga, satu kaldu bisa untuk semua. Ya, ini bisa dipakai seperti itu macamnya ya. Ya, sekarang kita buat kaldu seafood ya. Kaldu seafood ini kita pakai kepala udang untuk yang utamanya itu ya. Sebentar, saya ambilin dulu kepala udangnya ya. Kepala udang sama kulit udang juga nggak, Chef? Sama kulitnya bisa juga, Nel, sama kulitnya ya. Cuman ini kebetulan nanti kulitnya kita pakai untuk di ramennya, jadi supaya udangnya lebih cantik aja. Ya. Nah, kalau saya memang saya punya kebiasaan kalau buat kaldu seperti ini bahan-bahan ini saya masukin dulu. Dan airnya terakhir, karena alasan saya cuma satu, supaya airnya nggak nyiprat gitu aja sih. Karena kalau kita masukin air dulu baru masukin yang lain, itu nanti biasanya nyiprat-nyiprat semua ya. Akhirnya kemana-mana ya, Chef. Ini kepala udangnya ya, kita masukin kepala udangnya. Untuk kepala udangnya harus dimarinat sama lemon gitu nggak, Chef? Oh, nggak usah, kalau ini nggak usah ya. Oke. Jadi setelah dicuci bersih langsung boleh direbus gitu ya, Chef? Ya, jadi ini udah dipisah sama badannya. Nah, terus ini kita pakai kombu ini ya. Nah, untuk kombu ini mungkin beberapa tips ya. Satu, itu jangan dicuci. Oh, kombu nggak boleh dicuci. Ya, jangan dicuci gitu ya, karena kalau dicuci nanti gurihnya hilang, umaminya. Rasanya hilang. Ya, karena umaminya emang yang nempel di luar ini juga gitu. Oke, kemudian kita pakai serai ya, karena ini ada udangnya, jadi kita untuk ngebalance supaya nggak terlalu amis, kita pakai serai juga. Ini udah bawahnya kita buang, terus kita geprek ya. Nah, terus kita pakai ini jamur ya, jamur shiitake ya. Ini untuk takaran berapa, Chef? Ini tadi untuk 1 liter itu sudah kemarin kita share sih resepnya ya. Jadi bisa diikutin aja resepnya. Nah, nanti juga saya akan mungkin berbagi beberapa tips ya, terutama untuk konbu dan jamur shiitake-nya, karena jadi mungkin beberapa tips ini bisa memaksimalkan supaya rasanya lebih keluar gitu. Kalau buat kaldu udang ini berapa lama, Chef? Sama 8 jam sama kayak kaldu ayam kemarin atau? Oh, nah kalau udang itu sebenarnya gini, udang itu justru sangat berbeda ya. Karena udang ini itu kaldunya buatnya sangat cepat. Sebenarnya maksimal itu 1 jam. Udang. Maksimal 1 jam. Ya, kenapa maksimal? Karena kalau di atas 1 jam itu percuma. Oh iya. Jadi kamu kaldu udang ini, kamu mau rebus 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam,
sama rasanya. Iya. Jadi 1 jam aja kaldu udang ini cukup, dan saya jamin rasanya udah keluar kalau kaldu udang. Iya. Ya. Beda sama kaldu ayam sama atau kaldu protein lainnya ya, kayak sapi gitu, itu beda. Kalau itu memang lebih lama, lebih keluar. Enak. Ya. Tapi ini sebentar aja sebenarnya udah keluar Ya, gitu ya. kalau Chef? udang cukup sebentar. Nah, tadi saya bilang akan ini ya, ngasih tips untuk kombu ya. Iya. Nah, kombu itu rumput laut itu intinya dia itu kalau overcook atau dimasak terlalu lama, dia ini nanti pahit. Nah, ini yang kita mau hindarin ya. Jadi jangan sampai pahit kuah kita. Nah, supaya nggak pahit itu prinsipnya jangan sampai air itu mendidih. Jadi nggak boleh mendidih. Jangan mendidih ya, Ya, Chef? jadi begitu dia mendidih nanti kombunya itu pahitnya keluar. Nah, jadi Untuk kombu sendiri itu sebenarnya ada rasa apa sih, Chef? Umaminya tuh apa sih? lebih umaminya agak beda sih ya. Umaminya kayak umami seafood gitu sih. Oh, jadi lebih kayak membantu. rumput laut sebenarnya. Ya. Lebih membantu biar ada rasa seafoodnya lebih Betul, ini ya, betul. Chef? Nah, untuk makanya ini kita pakai ini nih, ya. Termometer. Jadi supaya kalau saya supaya aman, jadi saya jaga supaya suhunya di bawah 90 aja, supaya jangan sampai mendidih. Jadi 80 derajat gitu ya, Ya, Chef? pokoknya kita maintain segitu. Kalau ini kan nggak perlu panas terus karena ini beda sama ayam ya. Iya. Kalau ayam kan perlu dipanasin terus supaya Kaldunya lebih da- thick gitu ya. ya kolagennya juga terbentuk keluar semua. Ya, kalau ini nggak perlu. Ya, jadi ini kita begitu udah cukup panas tadi 85-90 langsung nanti kita tutup aja. Oh iya. Gitu. Jadi lebih cepat juga ya, Chef, Ya buatnya? lebih cepat, lebih praktis juga kalau ini ya. Mirip ya, kombu dan jamur shiitake ini itu sebenarnya ada beberapa macam untuk membuat kaldunya. Jadi yang satu itu pakai metode panas seperti ini, jadi kita rebus seperti ini. Kedua itu ada namanya istilahnya cold brew ya. Iya. Cold brew ternyata nggak cuma kopi ya, kan ada tuh kopi cold brew ya. Merek cold brew itu. Ini ada juga satu metode untuk membuat kaldu konbu dan kaldu shiitake ini, jamur shiitake. Jadi cold brew itu kita prinsipnya sama. Jadi kita membuat kaldu tapi dengan proses dingin. Oh. Ya, jadi kita tinggal takarannya sama. Kita masukin air dan kombu dan shiitake langsung kita simpen di kulkas. Biasanya seharian udah cukup. Seharian itu rasanya udah sangat keluar. Itu udah jadi kaldu juga ya, Udah jadi Chef? kaldu ya. Dan itu cold brew ini itu jauh lebih kuat daripada direbus seperti ini. Jadi kalau direbus ini itu sebenarnya metode singkat sih. Jadi kan langsung jadi ya. Gitu. Beda sama kalau cold brew itu memang Harus biasanya dimasukin semalaman. dulu overnight gitu ya, Chef? Ya betul, biasa overnight. Tapi memang jadinya akan lebih strong. Iya. Ya. Chef, airnya mendidih, Chef. Oke, ini udah 85, ini kita matiin ya. Kita matiin kaldunya, kita tutup lah. Oke, ini kaldunya udah sih ya. Kaldunya udah. Jadi kita nanti ini kita akan diamin selama 1 jam. Iya. Ya, nanti setelah 1 jam nanti baru bisa dipakai. buat kuahnya. Oke, sambil menunggu kaldunya didiemin dulu 1 jam, kita langsung beralih aja ke sesi berikutnya membuat pangsit bersama Chef Andi. Terima kasih Chef Stanley, nanti kita Thank you, bertemu Nelly. lagi di Mari. plating. Nah, oke, sudah semua Chef. Boleh Chef dari perkenalan dulu. Oke, halo, selamat siang. Nama saya Andi. Kali ini kita akan membuat isian pangsit dan beberapa varian bentuk pangsit nantinya. Nah, untuk bahan-bahannya boleh Chef dikasih tahu apa aja nih? Untuk bahan-bahan yang paling penting ada gyudonnya ya. Bumbu gyudon dari Kantan Kantan ramen Ramen. sendiri. Dan ada ini tepung maizena, lada bubuk putih, minyak, bawang putih 3 siung, bawang merah 4 siung, telur 1 butir,
dan kemudian air. Yang utamanya ada ayam cincang 300 gram. Nah, untuk ayamnya sendiri kita pakai paha fillet. Jadi ayamnya itu lebih gurih, juicy, dan mungkin berlemak. Lebih baik ditambahin lemak juga nggak apa-apa, itu optional aja. Kalau ditambahin lemak lebih enak ya, Chef? Lebih enak. Oke, langsung aja kita langsung masukkan aja ayam 300 gram. Ayamnya 300 gram. Oke. Oh, dicampur sama bumbu gyudon ya, Chef? Untuk itu kasih Astagfirullahaladzim. Untuk bumbu gituan kita kasih 1 sendok teh. Oh, bumbu gyudonnya cukup 1 sendok teh aja. Lada bubuk sepertiga. Maizenanya setengah Sendok teh ya, Chef? satu. Terus ya. Kita geprek bawang putih, cincang, Ayamnya pakai kulit atau paha fillet. Paha fillet, Kak. fillet cacah? Iya. Kalau mau pakai kulit enggak, tapi kalau mau ditambahin lemak boleh, biar rasanya lebih enak. Tapi ini pakai daging aja ya, yang Pakai kali daging ini. aja. Kali ini pakai daging aja, Kak. Untuk bawangnya sendiri bisa ditumis dahulu untuk mengeluarkan aroma. Nggak apa-apa. Kalau seperti ini langsung dimasukkan juga nggak apa-apa. Jadi 2 metode ya, Kak. Ya. Kalau mau bawang putihnya lebih halus, boleh dicoper atau ditumbuk, atau mau ditumis dulu juga boleh. Tapi kalau dicancang gini juga boleh ya, Chef? Boleh. Rasanya juga udah keluar. Kalau fungsi bumbu gyudon itu untuk maris saja kah? Itu opsional untuk mengganti saus-saus botolan kayak minyak wijen dan lain-lain. Ya. Jadi bumbu gyudon ini buat campuran aja sih, Kakak. Kalau fungsi utamanya memang buat marinasi, tapi untuk pangsit ini buat pengganti seperti kayak saus tiram atau minyak wijen gitu. Tapi kalau mau diganti saus tiram juga oke sih. Belum jadi aja nih kan tuh udah pengen cepet-cepet ngerasain ini loh. Udah tergiur. Jadi cukup bumbu itu saja ya, nggak usah campur yang lain-lain lagi. Iya, tapi kalau ini dari kita sendiri tetap dicampur lada bubuk, tetap ada penyedap, gula, dan kaldu ayam, bubuk kaldu ayam. Kalau untuk bumbu tambahannya kita standar ya, cuman pakai penyedap, gula, garam gitu aja biasa. Jadi gyudon ini sebagai pengganti saus aja sih, Kak. Kayak minyak wijen, saus tiram. Aduh. Oke, bahan sudah tercampur, sudah masuk semua. Selanjutnya kita aduk. Kalau semisal di blender jadi satu gitu boleh nggak sih, Chef? Boleh kalau ayamnya masih utuh ya, ini kan sudah dicincang. Oh. Oh. Oh, kalau masih utuh di blender aja ya sekalian ya, Chef? Iya, betul. Iya. Jadi ini basic sih untuk membuat bakso, kekian, siomay, batagor, dan lain semuanya seperti ini. Tinggal jadi bisa buat semuanya. variasinya tinggal diganti aja kayak misal ayam atau bakso atau mungkin yang non halal pork boleh. Jadi bisa sapi, bisa pork gitu ya, Chef? Untuk minyak kita tambahkan 2 sendok teh ya.
Kalau adonan sudah tercampur seperti ini. Wes. Untuk bentuknya sendiri, pertama kita akan bikin yang segitiga seperti ini. Segitiga tuh yang basic ya, Chef? Bentuk pangsit itu kan sebenarnya macam-macam juga ya. Nah ini bisa belajar lagi nih sama Chef Andi. Iya. Nah, pangsit yang simple dan gampang. Kalau mau dilipat lurus gini juga bisa, tetap sama aja. Untuk perekatnya kita cuma pakai air biasa. Nah. Chef, ini ada yang nanya nih, daging ayamnya ini perlu didiemin dulu nggak sebelum dibentuk pangsit biar bumbunya lebih meresap? Boleh, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama. Karena? Nanti bau. Oh, kalau mau didiemin dulu boleh Kak. Kecuali kalau didieminnya masuk dalam chiller, nggak apa-apa itu. Tapi dalam chiller, biar lebih kesat juga sih, dia lebih gampang dibentuk juga. Teman kita ada yang tanya. Di YouTube WK gitu. Teman kita itu ada yang tanya. Pakai lem tembak. Pakai lem tembak. Kalau pakai lem tembak gimana? Langsung jadi prakarya. Nah ini langsung. Variasi yang lain ya. Jadi bentuk pangsit itu sebenarnya banyak banget juga ya, Chef? Banyak. Tinggal kreativitas kita saja. Ini agak lebar, lebih lebar lagi. Oh, kayak pangsit-pangsit bakso gitu ya, Chef? Pelan-pelan, Chef. Oh, pelan-pelan. Ya. Diliatin pelan-pelan, Chef. Ya. Ulangi dari awal, Chef. Sini. Kamu mati tuh berada. Ikut, silakan, Chef. Chef, Boleh, ikut Chef. ya. Chef, silakan, Chef. Gabung, Chef. Chef ikut chef. Aku Coba caranya, Chef, dari awal. Yang mana? Semua. Yang simple dulu aja. Simple. ya aku minta. Yang simple, ayamnya taruh bagian tengah ya, Chef. Bagian tengah jangan terlalu banyak. Gitu aja. Terus, Nanti gendut. terus dilipat jadi 2. Jangan lupa kasih perekat itu air. Ya, Kasih air ya. perekatnya bagian kanan kiri, lalu Dilipat seperti ini. Tempelin. sebentar ya Kak Surti, kita coba kameranya coba deketin dulu ya. Atau mau di zoom? Zoom in. Coba di zoom. Sebentar ya Kak Surti. Sebenarnya sih mau bikin variasi apa aja, yang penting adonannya jangan terlalu banyak, biar nanti nggak keluar. Kita opsional, guys. Nah itu coba. Nah. Coba Mas Chef Nih. Andi dari awal. Punya aku nih. Nah, Iya, Pak. Itu bungkus nasi itu. Bungkus nasi. Kita lihat versi bungkus nasi. coba Chef dari ambil ayamnya taruh mana, terus dilipatnya gimana? Sisi-sisi. Sego kucing katanya. Oh iya. Itu pangsit sego kucing. Udah gini jadi. Kakaknya bisa bikin juga enggak tuh? Habis ini diajarin buat pangsit sego kucing pagi. Oh iya. Habis ini saya ajarin pangsit Bisa sego Kak kucing. Albert kalau ngelihat caranya dulu. Oh.
Ya, itu Chef Andi coba. Cara buat pangsit sego kucing. Pertama kita ambil pangsit, kasih adonan, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kalau banyak nanti gendut. Terus kita kasih air semuanya, ujung sama ujung kita jadiin satu. Nah, ini ya. Setelah itu, Tapi dibeli loh Kak. luarnya kita kasih air juga. Terus kita gini. Ngek. Nah. Satunya lagi. Kita buka. Nah. Jadi deh. Nah, ini namanya pangsit nasi kucing. Jadi sebenarnya bentuk pangsit itu macam-macam, tergantung kreativitas aja sih. Sini aja sudah jadi. Ya, ada lagi. Udah kotak sih. Kalau bulat mungkin banyak. Ada lagi, Chef. Kita kasih simpel. Ini kayak siomay. Udah, mungkin ya. Banyak kan enggak? Ya. Kita habisin. Udah. Terus kita mau lanjut buat daun bawang sama serehnya, Chef. Ini nanti kita direbus nanti ya? Iya, Ya, nanti tak aja. habisin gini dulu saya. Daun bawang ini sama serai buat garnish nanti ya, Chef? Buat garnish. Itu seafood ya? Iya. Untuk garnish serainya sendiri cukup simpel sih. Cuman panjang 2 gitu aja. Tapi dipotong serong. Jangan terlalu panjang nanti kayak pagar, kayak tiang. Dipotong serong modelnya. Kalau daun bawangnya kita potong bulat kecil. Kalau bisa nanti bumbu-bumbunya di-share ya, Kak. Iya kan, nanti kita Nanti share resep. ulang di grup ya, Kak. Ada tips nih untuk memegang pisau, kalau tangan satu ke depan itu biar pisaunya itu seimbang ya. Untuk bahan-bahan yang ringan, nggak alot. Kalau kayak alot, kayak daging atau semacamnya, tangan 2 ke depan. Jadi biar seimbang, nggak goyang-goyang gitu. Jadi bisa motongnya lebih cepat juga ya, Iya. Chef. Ini ada yang nanya, Chef, itu tadi 1 butir telur dan 2 sendok air dicampur bareng dagingnya atau buat olesan kulit pangsitnya? Kalau air yang pertama masuk dicampur, untuk olesan perekat pangsit itu juga butuh air juga. Kalau telurnya tadi dicampur di ayamnya ya? Ya, telurnya dicampur. Sifat telurnya sendiri itu kalau yang putih untuk merekatkan, kalau yang kuning itu untuk mengempukkan, seperti halnya pembuatan roti dan lain sebagainya itu kan pakai kuning telur. Next kita ke Chef Jack nih, buat merebus telur sama merebus tahu dan buat kuah ramen. Ya udah buat gua ramen. Halo. Apa udah jelas? Halo. Sudah. Halo, selamat siang semua. Terima kasih yang sudah hadir dan luangkan waktu untuk ikut di KKJ. Asik. Di sesi ini tugas saya itu ngerebus telur, terus apa tadi? Tahu, pangsit, mie. pangsit, sama apa lagi? Buat kuah. Buat kuah. Ya, terlalu Banyak juga ya, Banyak Chef? ya? Iya, tugasmu memang lebih banyak, Chef. ini lebih banyak malah berbincang-bincang ini. Soalnya terlalu simpel-simpel juga sih ya.
Kita akan rebus tahu. Kita potong persegi aja. Untuk besar kecilnya kita opsional ya. Selera. Tahunya harus direbus, chef. Misal kalau Harus. digoreng gitu boleh nggak? Ya, itu jadi malah bukan jadi ramen. Terus jadi apa, chef? Gado-gado. Gimbal. Tahu kok digoreng. Kan kreativitas, Duh. chef. Misal maunya tahu goreng Nggak enak, gitu. nggak enak. Oh, beda Nggak ya, enak, chef. beda. Suasana apa? Oh ya, kalau tahu pong boleh. Tahu pong digoreng. Cuma tahu pong. Oh, iya. Oke. Oke, kita udah potong-potong tahunya. Untuk pengerebusan kita butuh waktu 3 menit aja, nggak usah lama-lama. Chef itu ada nanya, Apa? jenis tahunya tahu apa, Kak? Ini tahu putih biasa, Kak. Tahu putih biasa, di pasar banyak. Ada yang tanya lagi? Pakai tahu apa? Misal kalau pakai tofu gitu boleh nggak, chef? Tofu boleh nggak apa-apa. Jadi bebas Sama. juga ya tahunya. Yang punya tahu Sumedang juga nggak apa-apa. Oh iya, tapi kan goreng, chef, tahu Sumedang. Nggak apa-apa, tapi kan enak. Oh iya. Nanti jadi gado-gado Ya. lagi, chef. Ngomong udah mendidih ya, kita rebus aja. Aduh, ini berat. Direbus selama 3 menit ya, teman-teman. Kita rebus selama 3 menit aja. Nah, ini sambil nunggu rebusan, kalau ada yang mau tanya-tanya sama Chef Jack nih boleh, silahkan. Halo? Tiga menit. Berarti lebih. Iya, Pak. Apa lagi nih? Habis tahu. Boleh. Kita di pojokan ada Chef Andi nih lagi buatin pangsit, Yang sibuk sendiri itu loh. dimsum. Semua ya, Chef? Ini ada ya, Chef? Ya, berapa variasi? Oh, banyak kali nih, coba lihat. Nih ada yang bentuk dimsum. Jadi tadinya kan kotak seperti ini ya, terus dipotong jadi bulat biar variasi bentuknya makin banyak dengan mangkok seperti ini. Iya, betul. Memang benar-benar membutuhkan kreativitas ya. Iya, kalau masak itu bukan sekedar masak ya, Chef. Chef itu direbus saja apa nggak kecut ya? Kadang kalau beli gitu ada aroma kecutnya, kalau direbus. Cara atasnya gimana, Chef? Tips untuk memilih tahu. Yang pasti itu fresh, yang fresh aja. Yang kalau ada baunya itu jangan dipilih. Itu pasti. Ya. Untuk memilih tahu itu kita pakai yang fresh saja, pilih yang fresh. Kalau yang kecut ngapain dipilih? Oh, jadi milihnya yang Iya. fresh gitu ya, Kak Albert. Atau beli yang di swalayan-swalayan kan Bisa. biasanya lebih fresh Lebih gitu fresh. ya. Maaf baru gabung. Sedang buat apa, Chef? Aku lagi Yang Chef ngerebus Jack lagi tahu sama telur. rebus tahu sama telur Untuk yang pengerebusan telur itu kayak yang kemarin. Oh, kita buat iya. Ajitama itu loh. Cuma Iya, bedanya betul. itu kita nggak pakai saus gyudon. jadi Biasa cuma aja 6 putih. menit aja ya, Chef? Iya. Kita pakai telur putih aja biasa, nggak pakai Ajitama. Kayaknya udah ini, udah matang. Oke. Oke. Pakai apa, Chef? Pakai ini, Ini ada es batunya. nggak apa-apa biar cepat dingin. Nah, kali ini toppingnya selain seafood, kita juga pakai tahu sama telur. Untuk telurnya udah aku rebus dari dulu. Dari tadi. Udah aku rebus dari tadi ya. Jadi tadi ya, Chef, apa deh? Nah, udah tinggal potong-potong aja. Oh ya, aku ada ada itu. Apa ya? Aku punya tips untuk membuka telur. Onsen egg.
Oh, untuk Kak Albert, chef cara bikin onsen egg gimana? Nanti boleh ditanyakan waktu sesinya Chef Stanley ya Kak Albert. Nanti dijawab sama Chef Stanley langsung. Aku punya tips ngupas telur biar tidak broncal-broncal. Oh, gimana Chef caranya Iya. Chef? Kita pakai sendok. Pakai sendok. Yoi. Coba Chef. Coba Chef. Biasanya kan pada pakai tangan broncal-broncal loh, Oh, pakai iya. sendok aja. Gampang. Ya Kita semoga hancurin ini semua. nggak broncal-broncal ya Semoga Chef. aja biar aku nggak malu juga. Tapi kan gagal tipsku. Tips ya. Nah, Tips ini loh. ngupas telur pakai Ini loh. sendok. Tinggal tusuk-tusuk aja, muter. Loh. Ini tips Nggak broncal keren sama sekali. ini. Tips keren ini. Cuma di tok 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 ya. Cuma di tok 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 terus ditusuk Yang sendok. penting itu dihancurin semua. Jadi deh. Dihancurin semua aja. Pas bagian bawah sampai kulit arinya kelepas, baru itu kita tusuk. Ini matiinnya gimana, Chef? Ada yang pernah nggak kupas telur pakai sendok? Mantul, Chef, cara kupas telurnya pakai sendok. Mantul. Mantul pakai he. Iyalah. Mantul. Mantul. Nah ini loh. Kalau mengupas telur itu pakai sendok, tinggal putar. Nah, udah kelepas Udah. semua. Tapi sebelum dikupas harus air es juga ya, Iya, Chef? iya itu harus. Oh, Itu harus. biar menciut dalamnya. Biar menciut. Dah, mulus. Mulus, nggak ada broncal sama sekali. Mulus ya. Bukan sulap, bukan sihir ini. Ngupas telur pakai sendok. Oh ya, sebentar ya Kak Alia. Gedein lagi, Pol. Udah Pol, oh, udah Pol. Ini udah Pol ini loh. Udah, mulus ya. Mulus nggak? Nah. Udah kita jadiin satu aja sama tahu. Biar mereka ngobrol. Sorry ya guys, aku nggak bisa serius di sini. Put. Orangnya aku goyanan marah ya. Setelah itu apa lagi? Rebus mie sama pangsit, Chef. Kita rebus mie. Minta mie. Buat rebus pangsitnya sendiri berapa lama ya, Chef? Rebus, oh ntar itu rebus pangsit. Itu direbus sendiri. Nanti direbus sendiri aja kurang lebih 1 sampai 2 menit sih. Oh, udah matang ya 1 sampai ayamnya 3 menit nanti? lah, matang. Soalnya kan ini ayam cincang. Jadi gampang matang. Kalau ayam utuh biasanya ya Lebih lama ya. dalamnya itu nggak bisa matang, masih merah. Nah, Oke, kita ngerebus mie, kita tentu pakai, saja aduh balik, sorry. Nah, pakai pakai, dry ramen dari Dry ramen. Kantan Ramen ya. kita buat berapa enaknya? Buat satu, Buat satu aja? dua. 2? Buat aku satu lah. Oke. Kita buat 2, 1 buat pemirsa, satunya buat kita semua. Ini ada yang nanya nih, Chef. Apa? Chef, gimana caranya rebus telur supaya Al dente. Bisa, kalau rebus telur suka pecah cangkangnya. dan putih telurnya keluar Keluar semua? semua. Oh, tadi aku juga gitu, pecah semua. Apa ya? Biasanya itu karena tumbuk-tumbukan, kalau enggak itu apa? Mendidihnya itu terlalu Keras. mendidih banget. Oh, jadi yang nggak mendidih banget gitu gimana, Chef? Gimana ya? Derajatnya kah atau? Kalau sudah mendidih, Iya. agak dikecilin dikit. Oh, baru telurnya Telurnya dimasukkan. masuk. Setengah perjalanan ntar kita gedein lagi. Oh, gitu Kak Albert. Tips buat ngerebus telurnya biar nggak terlalu pecah gitu kan. Setelah mendidih, airnya dikecilkan dulu, terus telurnya dimasukin, nanti baru Kita- dibesarkan lagi. Timer 5 menit. Untuk mie-nya kayak kemarin kita rebus selama 5 menit. Tapi kalau buat pangsitnya kan bisa jadi satu itu ya, Chef? Dua Bisa, itu bisa. ya. Ntar barengan aja nggak? Untuk pangsitnya 2 sampai 3 menit aja. Kalau
Kalau supaya al dente gimana chef biar kuning telurnya tidak ada abu-abu di permukaan? Abu-abu di permukaan. Emang ada? Gimana ya chef? Gimana ya? Abu-abu di permukaan. Abu-abu di permukaan. Oh, kayak setengah mateng gitu ya? Abu-abu di permukaan. Itu kematangan biasanya biru. Iya kan? Itu kematangan itu. Ya berarti dari air mendidih berapa menit chef biar nggak terlalu matang? Oh, kalau pengen buat telur yang setengah mateng itu biasanya kita pakai timer 6 menit 30 detik. 6 menit terus langsung taruh ke air es Langsung ya? taruh ke air es biar enggak biar enggak Nggak apa ya? chef? Apa sih jenenge? Overcook. Ya. Sama itu mematikan proses pematangan. Ya gitu Kak Albert. Jadi dari air mendidih, telurnya dimasukkan, terus langsung nyalain timer 6 menit 30 detik. Terus setelah timernya bunyi langsung masuk ke air es. Biar nggak overcook, biar nggak terlalu mateng juga. Ada lagi? Sebenarnya cara ngerebus telur buat semua ramen tuh sama ya? Sama aja. Ya, semua tergantung selera juga sih. Oh, ada yang Kalau suka yang mateng. suka mateng ya mateng, kalau yang nggak suka setengah mateng, kuahnya langsung apa? Nah, sambil nunggu mie ya, Chef. Mau buat Iya. kuah langsung. Langsung aja deh, biar nggak kelamaan. Oh iya silakan, bosku. Nah, ini mumpung ada Chef Stanley. Tadi ada nanya nih, Chef. Buat cara telur onsen ya? Oh iya. Ini Kak Albert. Pertanyaannya akan dijawab oleh Chef Stanley. Iya, tadi mau tanya telur onsen ya, onsen tamago. Itu apa namanya? Onsen itu sebenarnya artinya bak mandi ya. Iya, artinya bak mandi onsen tamago. Jadi isinya telur yang lagi celupan di bak mandi, artinya itu. Nah, untuk membuat onsen tamago sebenarnya secara teorinya itu sangat mudah karena cuman nginget angka ini aja. 63 45. Apa sih 63 45? Jadi 63 derajat 45 menit. Jadi untuk membuat onsen tamago itu cukup suhunya air itu harus 63 derajat, harus dijaga 63 derajat. Harus tetap 63 Ya, derajat. dimasak selama 45 menit. Nah, kalau pakai wajan, pakai temperatur ini mungkin memang agak susah ya. Kalau saya sendiri biasanya kalau buat onsen tamago paling sering pakai alat sous vide. Yang jadi ya ada alatnya sendiri itu jadi supaya ngontrol suhu airnya. Nanti mungkin ke depan lah kita cobain alat itu ya, kita ada sih di sini. Itu buat onsen tamago itu sangat mudah sekali kalau pakai itu. Kita mau buat batch besar isi 20 itu bisa juga langsung jadi. Dan sangat praktis alat itulah. Oh, jadi ada alatnya juga ya. Iya betul Pak Abed, pakai sous vide itu. Betul bisa buat daging ya, betul. Itu bisa untuk slow cook daging. Kita juga sering buat slow cook daging sapi, ayam pakai itu bisa. Ya betul, enak sekali karena kalau pakai sous vide itu juicy-nya dia nggak keluar. Jadi karena dia slow cook dan tidak kering ya teknik pemanasannya, jadi dia jusnya nggak keluar. Oh, Betul. iya. Jadi ada alatnya, ada bahannya juga ya. Betul, Chef, betul. bumbunya juga. Kita kali ini pakai kuah Gekikara ramen ya, varian terbaru dari kita. Temennya Tawi Paitan yang kemarin, dia rasanya lebih pedas, ada creamy-nya juga. Ini bukanya sangat gampang ya, ternyata ada ininya lah. Nah, ada untuk cara buka Tinggal juga. dipacet. Nah, Nah, lebih
praktis juga ya, Chef. Iya, pamer sedikit ya. Lebih praktis juga ini pakai box kayak gini. Iya. Di box ini juga udah ada cara masaknya, ada cara penyimpanannya juga. Ada komposisinya, jadi udah komplit jadi. Untuk takarannya seperti kemarin 35 gram bumbu, karena kita mau buat dua porsi, satu ini ya Chef, satu 3 ya jadinya ya. Jadi kita ini bisa buat 3 porsi nih Nel. dua Jadi sampai 3 porsi ya Chef. betul. Ini kita satu ini nanti kita membuat 3 mangkok. Oh, Jadi kan iya. tadi ramennya udah disiapin 2. Ramennya udah disiapin 2. Pangsitnya 1 ya. Jadi nanti dapat 2 ramen sama 1 Satu pangsit. pangsit. Iya, oke. Nah jadi untuk bumbunya 110 gram, takaran airnya sekitar 500 sampai 550 ya. Ini kaldunya kalau boleh kelihatan nggak ya? Duh. Ini agak coklat jadinya. Jadi udah agak butek. iya. Terutama kalau pakai jamur ini. Kalau pakai jamur ini nanti kaldunya lebih butek seperti ini ya. Bentar saya biar di zoom dulu Chef. Oke. Nah kelihatan jadi ya. untuk kaldunya coklat ini karena jamurnya atau karena kombunya Chef? Jamurnya. Jamur yang membuat warna coklat ini jamurnya. Jadi aman ya Chef? Iya. Tapi ini selera ya. Jadi emang ada yang pengen kaldunya warnanya putih. Jangan pakai jamur kalau emang mau kaldunya yang putih banget iya. gitu ya. Oke. Ini ada yang nanya Chef. Chef kalau buat telur setengah matang dengan telur ayam biasa, bukan omega, sebenarnya aman tidak ya? Karena kan telur ada bakteri salmonella dan Ya. jika tidak dimasak sampai matang bisa berbahaya. Waduh, kalau itu sebenarnya kita kurang tahu sih ya. Oh iya. Kalau memang lebih bagus mungkin kalau yang kita beli di supermarket lebih aman kali ya. Oh yang telur omega itu ya, Ya, Chef? lebih aman lah kalau itulah. Biasanya ada namanya telur apa yang udah disterilkan itu loh ya, ada Oh, harusnya. iya, Chef. Ya kan kalau kita tuh kurang tahu ya Kak Alde. Tapi kalau kita nyaranin mending pakai yang udah disterilkan, yang omega itu lebih aman sih. Kita buat kuahnya ya. Jadi bumbu kita tadi terus tinggal dicampur dengan kaldu udang tadi ya, karena kita membuat seafood. Jadi ini tadi mix udang, kombu dan jamur ya. Ini dimasaknya sampai mendidih aja udah cukup ya, Chef? Ya harus mendidih ya, karena biar kalau makan ramen itu kan pengennya harus mendidih panas gitu ya. Oh iya. Iya. Ini udangnya ini mau dimasukin sekali apa? Boleh ya, ini di sini sekalian. Nah, karena kita seafood ya, jadi toppingnya harus ada seafoodnya juga dong. Tapi kalau cara masak kuahnya, kalau bumbunya mau ditumis dulu, sebenarnya oke nggak, Chef? Boleh, tumis juga bisa juga ya. Oke, ini udah boleh masuk. Oke. Nah, ini kita sekalian biar bumbu kuahnya meresap juga ke udang. Ini ada yang nanya, Chef, kalau rebus pangsit itu ditambahin minyak nggak airnya? Kalau rebus pangsit, Yang nggak lengket gitu loh, Chef, tadi. rebus pangsit,
Kalau rebus pancis harus tambah minyak, nggak bisa kayak rebusannya di luar, nggak melek. Oh, boleh. Kalau dikasih minyak sebenarnya lebih ini ya, lebih ya betul, lebih nggak lengket. Oke, ini udah ya, udah mati, kuahnya udah enak ini, udah panas. Ya, kita tinggal kasih udangnya nih. Ya. Pangsitnya udah direbus? Tanya boleh direbus? Iya, iya. Oh enggak. Satu mangkok lagi buat pangsit. Oh, 1 mangkok lagi? Iya. Berapa pangsitnya? Terserah. Oke. Udangnya kok direbus sebentar sekali, Chef? Kalau udang emang cukup sebentar sih ya. Kalau overcook juga nggak enak juga nanti. Iya. Kalau udang Kak Albert nih masaknya sebentar aja. Kalau terlalu matang juga terlalu lembek ya, Chef. Ya, jadi apa ya, kayak padat gitu ya. Jadi malah kurang kalau udang. Jadi nggak kurang kerasa gitu. Iya. Penting dari air mendidih, terus langsung dia masukkan aja udang. Iya. Iya tau kok susah banget nih. Iya. Pakai kecil, kalau banyak kan harus bisa. Oke. Nggak apa, nggak apa. Apa? Boleh deh, boleh. Oke. Tapi tahunya mana ya tahunya? Udah. Nah ini udah proses plating, kayaknya kameranya boleh disini. Mana tahunya? Ke proses platingnya. Nggak apa-apa. Tiga we. Iya. Isi ya saya, biar Iya. kelihatan. Plating ini tuh sangat diperlukan biar menarik ya guys, ya teman-teman. Nah dengan kuah yang merah marona, baunya pedas banget ya Chef. Oh ini pedas kalau ini. Ini pedasnya pedas sekali. Iya. Keki Kara ini pedas banget. Beda sama kayak tori payetan kemarin, dia kan soft, creamy. Ini kalau yang ini hot, spicy, ada creamy-nya juga. Ya. Terus kalau ngasih daun bawang yang generous ya, jadi apa namanya? Kalau ramen itu daun bawangnya pasti banyak banget. Ya, oke. Chef kapan-kapan adain Cukup. cold ramen dong. Ada apa? Cold ramen. Oh boleh ya, cold ramen bisa, itu sangat mudah. Jadi nanti kita buat 2 versi kali ya. Kita buat versi yang pedes sama nggak pedes untuk cold ramennya. Ya. Oke deh, ditunggu aja Kak Albert. Ini yang pangsitnya ini ya. Enak ini pangsitnya, pedes-pedes. Ya. Yang pecinta pedes pasti ngiler ya, jangan ngiler. Kalian coba masak di rumah guys. Iya. Oke. Iya, wah ini dijual berapa nih? Kalau dijualnya berapaan ini? Nanti di zoom atau di foto jarak dekat ya ramennya. Siap Kak, nanti kita fotokan, kita kirim lewat grup ya. Nah terus karena kita udah selesai ya, Chef, nggak kerasa ya. Iya, ya cepet ya. Nggak kerasa kita udah mau selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah bergabung. Maaf jika ada salah kata, perbuatan juga. Kita ketemu lagi di sesi live cooking selanjutnya. Harus stay tune, harus stay group terus ya, biar nggak ketinggalan. Nanti coba deh nyoba masak Keki Kara sup
seafood sama spicy wonton soup. Jangan lupa ini nanti pangsit nasi kucingnya tadi ya. Iya, Kayaknya jangan lupa enak nasi itu. pangsit kucingnya juga Iya. ya. Nah, ini sesi rekaman dekatnya. Wah, menggiurkan sekali ya. Mikan aja udah nggak sabar ini ya, Mikan ini. Sama-sama. Wah, udangnya besar Ya. banget, iya. Ini kita udangnya pakai AK 20 apa 30 ya? 30 ini kita pakai AK 30. Kalau apa namanya AK 30 kalau restoran sudah termasuk sangat mewah. Ya, bisa dijual cukup mahal kalau AK 30. Kalau yang standar-standar biasanya AK 50 lah tuh ya. Ya, Itu 40 50 tuh standar, cuman kalau ini kita pakai AK 30 jadi lumayan apa kelihatan bonafit lah, kelihatan lebih mahal. Ya, udah Chef, ada tambahan lagi? Yuk, itu mungkin bisa di shoot Chef Andi lagi buat pangsit lagi Nanti tuh ya. lagi sibuk, masih sibuk ya, iya. buat pangsitnya. Jadi tersibuk. Dia kalau tidur itu juga buat pangsit soalnya, jadi nggak bisa diem tuh. Jadi tidur sambil tangannya gerak gitu ya. Oke. Kalau begitu, terima kasih semuanya teman-teman. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Happy nice day and bye-bye. Bye-bye.